Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sanak berbahagia. Di belakang saya adalah Sukanagara, Cikiru. Bisa dibayangkan sekitar 70 tahun yang lalu ketika Bung Karno mengunjungi tempat ini dari arah timur, terus kemudian melewati jalur itu naik ke atas ke pesantren Al-Basariyah. Mungkin suasananya tidak seramai ini dan belum tampak bangunan rumah modern seperti yang sekarang kita lihat. Barangkali masih ada puluhan rumah. Nah, mungkin pemandangannya juga jauh lebih hijau, belum banyak pohon-pohon yang ditebang. Karena di sini banyak sekali kelihatan pembalakan hutan yang pasti akan berdampak pada lingkungan. Dengan suasana senyaman ini, wajar jika Bung Karno jauh-jauh dari Jakarta, bahkan sampai menetap selama 3 bulan di sini untuk belajar ilmu spiritual Islam kepada Kiai Haji Ahmad Basari. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kisanak yang berbahagia, kali ini Presiden Republik YouTube mengunjungi sebuah situs sejarah yang pernah kita didatangi oleh pendiri Republik Indonesia, Bung Karno. Lokasinya tepat berada di desa Cikiru, Sukanagara, Cianjur. Pesantren ini dibangun oleh Kiai Ahmad Basariyah. Sekarang sudah tidak ada, tapi jejak-jejaknya masih bisa terlihat. Dahulu Bung Karno mendatangi tempat ini 3 bulan menjelang kemerdekaan. Nah, apa yang kira-kira ada di wilayah pesantren yang masih ada jejak-jejaknya ini, saya akan coba menggalinya dari cucu Kiai Ahmad Basari, yaitu Kiai Masum Basariyah. Berdasar penuturan Kang Usep, keturunan ketiga dari Kiai Ahmad Basariyah, yang jika ditelusur melalui internet, Kisanak sekalian akan menemukan nama Syekh Musa dari Sukanagara. Syekh Musa itu sama dengan Kiai Ahmad Basariyah. Kiai Ahmad Basariyah memulai karir dari pesantren Tebu Ireng, dan beliau asli adalah santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dari Jombang, beliau mendapatkan dauh atau semacam perintah langsung dari Mbah Hasyim untuk menyebarkan syiar Islam ke tanah Pasundan. Kiai Ahmad Basari berjalan kaki menuju ke wilayah selatan lewat jalur Cianjur sampai ke daerah Cikiru. Nah, di daerah Cikiru inilah kemudian Kiai Ahmad Basariyah membuat pesantren yang dikenal dengan pesantren Basariyah. Saat ini pesantrennya sedang mengalami pemugaran, tapi majelis pengajiannya masih tetap berlangsung. Di antaranya mengadakan kajian-kajian kitab tradisional Islam sebagaimana yang juga digelar di pesantren-pesantren salaf yang ada di wilayah Nusantara. Kisanak, ini kamar yang pernah dipakai Bung Karno ketika beliau nyantri ke Kiai Ahmad Basariyah sebelum kemerdekaan, sekira 3 bulan
sebelum diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno nyantri di sini. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Itu ada foto beliau, ini ada jam dari istana. Di sebelah sini ada kasur, lemari. Ukuran kamar ini mungkin sekitar 3 kali 2 meter. Semoga teman-teman yang melihat rekaman video ini bisa turut ambil bagian memperbaiki atau merawat situs sejarah bangsa kita yang hampir terlupakan. Ini sanak sekalian adalah, mungkin bisa lebih dekat kameranya lihat ke sini. Ini adalah bendera yang pertama kali dibuat untuk Republik Indonesia. Bahannya didapat dari Pekalongan, dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Ini lokasi pesantren zaman dahulunya. Ini Kiai Ahmad Basari, anaknya beliau. Ini yang terakhir. Sudah usang ya, lembab. Ukurannya hampir 3 meter lebih. Ini ada titik mangsanya dipesan oleh Harun Hasan dari Pekalongan. Memusakakan hati, memuaskan hati, Haji Harun Hasan. Nah, ini foto Bung Karno ketika di sini. Ada jejak sejarahnya. Ini Bung Karno, Ibu Fatmawati beserta anak-anaknya. Ini ada Mas Guntur, Ibu Fatma, Rahma, Mega dan Sukmawati yang paling kecil. Bendera merah putih pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam pemahaman kemerdekaan dan berbentuk republik yang baru saja Kisanak lihat itu adalah pusaka yang seharusnya kita rawat. Di bagian atas pesantren kita akan menemukan 3 buah makam yang diantaranya adalah makam Kiai Ahmad Basaria beserta 2 orang istri beliau, beberapa anak-anaknya yang kemudian dimakamkan di makam keluarga. Pemakaman ini sederhana saja, di depannya ada sebuah kolam petirtan yang biasanya dipakai mandi oleh para peziarah sebelum mereka masuk ke dalam. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di episode yang lain. Pada perjalanan-perjalanan berikutnya kita akan kembali mengunjungi situs-situs sejarah dari negeri Katulistiwa, baik yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa atau yang bersangkut paut dengan masa lalu negeri kita yang gemah rempah Laut Jinawi ini. Terima kasih. Merdeka, Rahayu, Sagung Dumadi.